Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khair dari Prodi PAI 1C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran filsafat, yakni positivisme beserta tokohnya yang bernama Auguste Comte. Baik, kita langsung lanjut saja kepada positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, terdapat 3 tahap perkembangan positivisme. Yang pertama, tempat utama dalam positivisme diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya adalah Auguste Comte, Elitre, P. Lafitte, J.S. Mill, dan Spencer. Yang kedua adalah munculnya tahap kedua dalam positivisme, yaitu empirio-positivisme, berawal pada tahun 1870 sampai dengan 1890-an, dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata, yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Machisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Tahap yang terakhir yaitu berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya yaitu O. Neurath, Carnap, Slick, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Nah, pendiri juga sekaligus tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme adalah Auguste Comte, 1798 sampai dengan 1857. Nama lengkapnya adalah Isadore Auguste Comte Marie Francis Xavier Comte, dilahirkan di Montpellier tahun 1798. Ia belajar sekolah politeknik di Paris, tetapi ia dikeluarkan karena ia termasuk pendukung Republik. Kemudian menjadi juru tulis pada Saint-Simon. Filsafat Comte ini anti-metafisis. Ia hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah dan menjauhkan diri dari semua pertanyaan yang mengatasi bidang ilmu-ilmu positif. Adapun semboyan Comte yang terkenal adalah Savoir pour prouver, yang artinya mengetahui supaya siap untuk bertindak. Artinya manusia ini harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala ini supaya ia dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Istilah positivisme dipopulerkan oleh Auguste Comte dalam sebuah karyanya yang berjudul Cours de Philosophique Positive sebanyak 6 jilid. Dari Comte inilah orang banyak mengenal tentang positivisme secara luas. Adapun latar belakang filsafat Auguste Comte adalah pokok pandangan Comte mengenai teori evolusi yang digambarkan dalam hukum 3 tahap tidaklah terlepas dari situasi yang melanda Prancis, yakni kekacauan dalam bidang sosial, pemberontakan rakyat, perombakan kekuatan politik sebagai akibat dari revolusi,
Semua itu telah menimbulkan implikasi yang amat luas dalam segala kehidupan. Nah, dengan keyakinan dengan atas kebenaran hukum 3 tahap itu, Comte ini melihat sejarah sebagai suatu gerak perkembangan yang dapat mengantarkan setiap orang ke jenjang kemajuan, yakni yang bersifat positif, yaitu suatu masyarakat yang terbaik. Adapun pandangan epistemologi menurut Comte bahwa dapat diperoleh dengan indera dan pengamatan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Nah, kebenaran pengetahuan ini dapat dibuktikan dengan 3 cara. Yang pertama oleh indera penglihatan, yang kedua oleh pengamatan, yang ketiga diperjelas lagi dengan alat bantu atau bisa disebut dengan teknologi. Comte membuktikan kebenaran pengetahuannya dengan cara melakukan eksperimen dan melakukan pengamatan serta dari pengalaman empirisnya. Kriteria epistemologinya adalah dengan melakukan eksperimen. Implikasi positivisme Auguste Comte dalam hal pendidikan yaitu dapat menciptakan ilmu yang bersifat pasti seperti ilmu alam, fisika, biologi, ataupun kimia. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.